Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erwi Ramdhani sebagai moderator dari kelompok 2. Kelompok 2 akan membahas tentang pendapatan nasional. Pengertian pendapatan nasional adalah uang yang diterima oleh seseorang dan perusahaan dalam bentuk gaji, upah, sewa, bunga, dan laba, termasuk juga beragam tunjangan seperti kesehatan dan pensiun. Pendapatan nasional merupakan seluruh pendapatan yang diterima oleh seluruh anggota masyarakat atau seluruh rumah tangga keluarga atau RTK dalam suatu negara dengan kurun waktu tertentu, biasanya dalam waktu 1 tahun. Pendapatan nasional dapat juga diartikan sebagai hasil produk nasional, yang berarti nilai hasil produksi yang dihasilkan oleh seluruh anggota masyarakat suatu negara dalam waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Irma Wulandari dengan NIM 190502135. Baiklah, saya akan melanjutkan materi kedua, yaitu ada 3 cara untuk menghitung besarnya pendapatan nasional. Cara pertama, pendapatan nasional menurut metode produksi. Yang kedua, pendapatan nasional menurut metode pendapatan. Dan yang ketiga, pendapatan nasional menurut metode pengeluaran. Pendekatan produksi adalah cara menghitung pendapatan nasional dengan jalan menjumlahkan semua hasil produksi barang dan jasa selama 1 tahun yang sudah dikalikan dengan harga pasar. Adapun rumusnya yaitu NI sama dengan P1 dikali Q1 ditambah P2 dikali Q2 dan ditambah PN dikali QN. Dengan keterangan NI adalah pendapatan nasional, P adalah harga barang dan jasa, Q adalah jumlah barang dan jasa, dan N adalah jenis barang dan jasa. Yang kedua yaitu pendekatan pendapatan adalah cara menghitung pendapatan nasional dengan jalan menjumlahkan semua pendapatan yang diterima oleh masyarakat yang ikut serta dalam proses produksi selama 1 tahun. Adapun rumusnya seperti yang tertera pada PPT, yaitu Y sama dengan R ditambah W ditambah I ditambah P. Dengan keterangan Y itu adalah pendapatan nasional, R adalah sewa tanah, W adalah upah, I adalah bunga modal, dan P adalah keuntungan. Dan yang terakhir adalah pendekatan pengeluaran. Adalah cara menghitung pendapatan nasional dengan jalan menunjukkan seluruh pengeluaran atau belanja barang dan jasa oleh masyarakat selama 1 tahun. Rumusnya yaitu GNP sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah dalam kurung X dikurangi M. Dengan keterangannya yaitu GNP adalah produksi nasional bruto, C adalah pengeluaran konsumsi, I adalah investasi, G adalah pengeluaran pemerintah, X adalah ekspor, M adalah impor, X dikurangi M yang artinya ekspor bersih. Materi selanjutnya yaitu mengenai konsep pendapatan nasional. Gross National Product atau GNP dan Gross Domestic Product atau GDP, yaitu GNP sama dengan PNB adalah seluruh nilai produksi barang dan jasa akhir yang dihasilkan masyarakat suatu negara dalam 1 tahun. Yang pertama, GNP sama dengan GDP dikurangi pendapatan neto terhadap LN. Yang kedua, produk domestik regional bruto untuk menilai pembangunan di daerah dimulai sejak Repelita 2. Yang ketiga, NNP sama dengan GNP dikurangi penyusutan. Yang keempat, NI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung. Yang kelima, PI sama dengan NI dikurangi kontribusi asuransi SOS dikurangi laba ditahan ditambah transfer ditambah pendapatan neto dari bunga ditambah dividen. Yang keenam, DI sama dengan
PI ditambah pajak langsung. Dan yang terakhir, pendapatan per kapita sama dengan GNP dibagi jumlah penduduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Novejia NIM 1905021117 ingin melanjutkan materi 3, yaitu siklus aliran pendapatan. Siklus aliran pendapatan adalah sebuah model yang menggambarkan bagaimana interaksi antara pelaku ekonomi menghasilkan pendapatan yang digunakan sebagai pengeluaran dalam upaya memaksimalkan nilai kegunaan utility masing-masing pelaku ekonomi, di mana sektor rumah tangga memiliki faktor-faktor produksi yang dibutuhkan untuk proses produksi barang dan jasa privat, sektor perusahaan maupun barang dan jasa publik, sektor pemerintahan. Selanjutnya, pendapatan nasional dalam perspektif Islam. Satu hal yang membedakan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya dalam menggunakan parameter falah. Ekonomi Islam dalam arti sebuah sistem ekonomi nido al-istihad merupakan sistem yang dapat mengantar umat manusia kepada real welfare, falah, kesejahteraan yang sebenarnya. Selain harus memasukkan unsur falah dalam menganalisis kesejahteraan, menghitung pendapatan nasional berdasarkan Islam juga harus mampu mengenali bagaimana interaksi instrumen-instrumen wakaf, zakat, dan sedekah dalam meningkat. Nama saya Nur Aida, NIM 190502122. Saya akan membahas materi selanjutnya, yaitu terdapat 4 hal yang setidaknya bisa diukur dengan pendekatan pendapatan nasional berdasarkan ekonomi Islam, sehingga tingkat kesejahteraan bisa dilihat secara jernih dan tidak biasa. Di mana 4 hal tersebut adalah: 1. Pendapatan nasional harus dapat mengukur penyebaran pendapatan individu rumah tangga. 2. Pendapatan nasional harus dapat mengukur produksi di sektor pedesaan. 3. Pendapatan nasional harus dapat mengukur kesejahteraan ekonomi Islam. Dan yang keempat adalah penghitungan pendapatan nasional sebagai ukuran dari kesejahteraan sosial Islam melalui pendugaan nilai santunan antar saudara dan sedekah. Materi selanjutnya yaitu menganalisis pertumbuhan ekonomi berdasarkan indikator pendapatan nasional, di mana terdapat 6 indikator. Yang pertama, produk domestik bruto. Produk domestik bruto adalah suatu jumlah total barang dan jasa yang berhasil diproduksi oleh unit-unit ekonomi di dalam negeri atau domestik dalam satu periode. Yang kedua adalah produk nasional bruto. Produk nasional bruto adalah suatu total jumlah produk, baik barang maupun jasa, yang diproduksi oleh masyarakat suatu negara dalam periode tertentu. Yang ketiga, produk nasional neto. Produk nasional neto adalah jumlah total produk nasional bruto dikurangi dengan penyusutan barang modal. Yang keempat adalah pendapatan nasional neto, di mana pendapatan nasional neto adalah suatu pendapatan yang dihitung berdasarkan jumlah balas jasa yang diperoleh masyarakat pemilik faktor produksi. Yang kelima, pendapatan perseorangan. Pendapatan perseorangan adalah suatu jumlah total pendapatan yang diperoleh oleh masing-masing orang dalam masyarakat. Yang terakhir atau yang keenam adalah pendapatan yang siap dibelanjakan, di mana pendapatan yang siap dibelanjakan ini adalah suatu penghasilan yang sudah dikurangi dengan pajak langsung sehingga dapat dibelanjakan atau disimpan dalam bentuk investasi. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, semoga bisa dimengerti dan dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.